Alhamdulillah, nikmat. Jadi nikmat itu banyak, saking banyaknya nggak mungkin bisa ngitung. Yang bilang bukan saya, yang bilang yang ngasih. Yang bilang yang ngasih. La tuhsuha. Allah yang ngasih udah ngomong, kamu tidak mungkin bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Kenapa kita nggak bisa ngitung nikmat yang Allah berikan? Karena Allah maha memberi. Al-Mun'im, maha memberi nikmat. Allah maha baik. Ya, Allah maha pemurah. Jadi pemberiannya Allah itu bukan cuma satu, pemberiannya itu beraneka ragam dan jumlahnya banyaknya luar biasa. Tapi ya manusia yang seperti yang seperti. Nah, mudah-mudahan kita nggak seperti yang seperti, meskipun kenyataannya kita masih seperti yang seperti. Dikasih nikmat banyaknya luar biasa, yang dilihat yang tidak nikmat. Betul atau betul? Yang dilihat yang tidak nikmat, kepala pusing, nikmat atau enggak nikmat? Ya, dilihatnya sebagai tidak nikmat. Mata rabun, nikmat atau enggak nikmat? Dilihatnya sebagai bukan nikmat. Nikmat itu kalau matanya jelas, kepalanya enggak pusing, itu nikmat. Dari sekian banyak nikmat, tangannya enak, kakinya enak, nafasnya enak, ya tidurnya enak, cuman pusing saja yang dialami, dia merasa sepanjang hari enggak enak. Padahal kalau diteliti lagi, pusing itu juga nikmat, pusing itu juga enak. Kenapa? Modalnya pusing kok dosa diampuni ya, enak ya. Ya, modalnya cuman pusing. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Kalau dipelajari lagi ternyata mata rabun itu juga nikmat. Kenapa? Suami yang jelek pun jadi ganteng. Suaminya jelek, tapi karena matanya rabun ya, jadinya kok Masya Allah suamiku sengganteng Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Wah, Masya Allah, koncone yang ngomong, sik meripatmu kita mbakno. Mungkin temennya bicara, tolong penglihatanmu dibawa ke dokter biar diobati. Oh, suamimu ya suamimu, Habib Muhammad tuh gantengnya pol tenan, Masya Allah ya. Ini kalau Habib Muhammad lihat tayangan ini biar ngakak, ya biar kita ketawa. Ikhwani rahimakumullah, nikmat. Jadi banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pahami maupun yang tidak kita pahami, yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Nah paling asyik itu hidup lihat nikmat. Hanya orang-orang yang bisa lihat nikmat, yang hidupnya akan nikmat. Ya, hanya orang-orang yang bisa lihat nikmat, yang hidupnya akan nikmat. Contoh, lihat pemandangan indah, senang. Lihat suara indah, Syekh Ali Maksum, senang. Ya, dengar suaranya ya, senang. Kemudian mencium aroma yang harum, senang. Dapat duit yang banyak, akeh tunggali. Senang gitu ya. Masya Allah. Lihat yang nikmat-nikmat, hidupnya akan nikmat. Lah kalau baru bisa melihat nikmat, hidupnya jadi nikmat, bagaimana kalau bisa melihat yang memberi nikmat? Gini-gini loh, saya kira tuh angel juga. Ya. Lihat aroma, mencium aroma harum. Enak atau enggak enak? Enak. Enak ya? Terus dapat kiriman kue yang lezatnya luar biasa. Enak atau enggak enak? Enak. Setelah itu dapat kiriman baju yang bagus. Asik atau enggak asik? Asik. Setelah itu dapat kiriman lewat transfer duit 20 miliar. Ajib atau enggak ajib? Ajib, aku cek butuh ya. Ajib. Setelah itu dikasih tahu, yang ngirim roti tadi, yang ngirim uang tadi, yang ngirim baju tadi, yang aromanya harum tadi, itu seorang, ya kalau buat ibu-ibu pria tampan,
buat mas-mas, wanita cantik jelita, baiknya luar biasa. Pertanyaan saya, pengen ketemu enggak? Pengen lihat enggak? Pengen. Nah kalau sudah bisa kenalan sama yang ngasih, asyik atau lebih asyik? Enak atau lebih enak? Begitu kenal nyawang, Masya Allah, dunia dan segala isinya tak sebanding dengan pertemuan ini. Masya Allah. Wangi, sugih, lomo. Ya, wangi, sugih, lomo, soleh. Siap dirabi sih, San. Masya Allah. Seorang priaki lanang loh ya, aku tak ngomong. Saya kalau ngomong wedok nanti salah. Laki-laki, soleh, ganteng, ya, kaya raya, dermawan, baik hati, harum, jomblo. Wah. Siap menikah dan siap dinikahkan gitu ya. Ya kalau ketemu kan seneng, asyik. Akhirnya yang dikejar duitnya, aromanya, bajunya, atau pengen punya orangnya? Pengen punya orangnya. Karena kalau begitu punya orangnya, punya galanya, selesai. Nah ini seringkali kita ini baru lihat nikmat saja, itu udah senengnya luar biasa. Bayangkan kalau kita bisa kenal yang ngasih nikmat. Kenal Allah Ta'ala. Bayangkan rasanya kalau sudah bisa jadi Khalilullah, Habibullah, Waliullah. Yang dipilih, yang diurus, yang dicinta sama Allah Ta'ala. Senangnya seperti apa? Nikmatnya luar biasa. Maka mari kita belajar. Setiap kali ada nikmat, apapun itu belajar untuk kenal yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu lama-lama hidupnya itu dapat apapun enak. Ketemu kopi, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah kok ngasih saya kopi. Nah, kadang tuh hamba yang rodok gladrah itu ya, dikasih kopi nggak pernah tahu siapa yang ngasih. Kopi ini enak. Padahal dikasih Habib Novel nih di majelis ini. Nggak pernah kenalan sama Habib Novel itu. Misal gitu ya. Walaupun saya kan lewat tangan-tangan relawan, lewat bagian yang buat kopi, betul ya? Tapi kan ini yang ngasih saya. Saya kasih kopi untuk jamaah yang hadir. Nah jamaah yang hadir ini cuma seruput kopi, tapi nggak pernah mau kenal saya. Rugi atau nggak rugi? Rugi toh ya? Kan rugi. Lah kita ini menikmati nikmatnya Allah Ta'ala dari mulai dalam perut sampai sekarang. Lah kok nggak kenal Allah, masih ragu, sesuk iso urip apa ora aku? Masih ragu, besok saya ini hidupnya bagaimana? Masih ragu, saya ini bisa makan atau tidak? Masih ragu, saya ini bisa bahagia atau tidak? Lah mulai kowe nganti saiki senengmu tekan ndi? Misalnya kalau pakai bahasa Jawa tuh dikritik sama YouTube dulu. Bib gak paham Bib. Nah, kami orang Kalimantan gak tahu bahasa Jawa. Ya, orang Malaysia Bib gak tahu bahasa Jawa. Baru tahu bahasa Indonesia. Gak apa-apa, nanti belajar bahasa Jawa, pelan-pelan ya, lewat kajian ini dikit-dikit gitu ya. Nanti belajar, nanti tanya sama YouTube translate-nya, apa tadi omongan Habib Novel? Wah kelamaan Bib, tolong diterjemahkan. Ya, saya udah lupa tadi saya ngomong apa, ngomong apa kamu? Ngomong apa, bicara apa. Jadi saking bodohnya kita ini, saking bodohnya kita, masih takut besok saya hidup bagaimana. Padahal dari mulai sebelum lahir, hidup di perut yang gak bisa ngapa-ngapain, rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu keluar sampai sekarang, tiap hari nikmat. Lah kok masih takut gak dapat nikmat? Ini kan bodohnya luar biasa. Manusia yang model begini ada atau tidak ada? Ngaku. Mengakulah, kita ini masih suka takut hidup, apalagi yang laki-laki ini yang nom-nom nih ya. Yang tua saya rasa tidak. Yang muda-muda ini takut nikah. Hadir orangnya hadir. Takut nikah, ditanya, "Kamu kenapa takut nikah?" Wah, takut nanti kalau istri saya mata duitan gimana? Makanya gaji saya habis.
Takut gajinya dihabiskan istri. Jadi belum nikah aja udah takut sama istri ini. Luar biasa kan ya. Belum nikah itu sudah takut sama istri. Ada lagi mbak-mbak itu. Kenapa kamu kok nggak nikah-nikah? Oh, takut Beb, nanti kalau punya suami, suaminya pengangguran. Atau dia kerja tapi dipecat terus nganggur. Saya mau makan dari mana? Masya Allah. Ini musyrik tingkat tinggi nih. Saya mau makan dari mana? Ya tinggal ke dapur ambil nasi makan. Wedok kok bingung mangan tekondi kan anehnya luar biasa. Jadi banyak orang sekarang ini hidup itu gampang digawe angel. Hidup itu mudah dibuat susah sama pikirannya sendiri. Angel susah. Makanya sekarang kita naik pangkat titik itu. Urip ya gampang urip. Mau selesai.